Yes, teman-teman semuanya, pembahasan malam kita hari ini adalah hutang, terjebak hutang. Kondisi ini neraka bocor, Sumajian panas. Saya senang kok kalau eh, apa namanya situasinya atau keadaannya itu panas. Bajunya apik Mas Andro. Iya. Tadi habis acara kondangan, acara menghadiri pernikahan, Mbak. Jadi saya masih pakai baju ini, masih berpenampilan ini tadi agak malam soalnya pulangnya jam 8. Terus tak lanjutin, body udah mulai anggap ya teman-teman. Ya, saya cuma ingin ngobrol dengan teman-teman semuanya, menyapa semuanya di malam hari. Mungkin ada hal yang bisa dibahas atau didiskusikan atau dipertanyakan atau kita perbincangkan pada malam hari ini dari teman-teman semuanya. It's okay. Mbak Nino Rafiq ngakak. Wes, panas ya. Nerakanya bocor bisa panas kayak gini ya. Oke ya teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan membahas tentang terjebak hutang. Ya, terjebak hutang. Wah, seru ya kalau membahas hutang. Selalu ya. Saya nggak ngerti ya. Kenapa hutang itu selalu menjadi apa tontonan. Hutang itu ketika orang bercerita tentang hutang itu view-nya itu naik, penontonnya itu banyak. Saya saya heran, saya justru bertanya kenapa ketika melihat teman kita atau siapapun yang apa namanya berbicara mereka itu ada yang hutang terus sampai bingung, sampai gimana caranya bayar atau bagaimana. Sak menungsone panas Mas Andro. Ya, jadi saya itu justru bertanya kenapa berita hutang itu selalu eh, punya rating penonton yang banyak. Penonton langsung naik kalau yang dibahas itu adalah hutang. Saya itu heran, sampai saya itu bertanya kepada diri saya sendiri atau bertanya kepada kalian semuanya ya, bahwa kenapa Mbak Eni Sarah, Mbak Jaya Cinta, Mbak Amih Ida, Kaulun B, Maka Wadir, bajunya keren sekali. Kenapa kok apa namanya hutang itu menjadi bahan kajian atau hutang itu menjadi tontonan yang semuanya orang itu pasti bukan semua orang ya, beberapa orang itu lebih banyak ingin mendengar. Padahal faktor hutang itu bisa jadi ya, bisa jadi. Ini kan kita sekali lagi saya akan melihat dari kacamata saya sendiri. Saya akan melihat dari pandangan saya tentang hutang. Jadi sebenarnya bisa jadi mereka itu orang-orang yang kejebak hutang, orang-orang yang dalam artian nggak ngerti situasi, nggak tahu kondisi, kemudian dipengaruhi oleh orang lain atau dipengaruhi oleh orang-orang yang memang mentarget anak tersebut untuk mengambil datanya, untuk ngasih iming-iming dia bahwa dokumennya nanti akan dia dikasih uang. Jadi seolah-olah itu dia yang nggak ngutang, tapi dia bisa dapat uang. Yang saya lihat itu kok modusnya itu. Tapi kalau yang benar-benar hutangnya itu digunakan untuk memang keperluan dia atau bukan nipu, itu menurut saya ya dia pasti akan mengukur. Waalaikumsalam, Mbak Mas A. Assalamualaikum Mas A. Waalaikumsalam, Mbak Eni Sarah dari Taiwan. Terima kasih. Jadi yang justru saya bertanya itu kenapa kejadian itu sekali lagi kejadian itu terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Terus selalu ada dari sejak teman-teman mungkin yang 20 tahun, 30 tahun sampai sekarang itu kejadian itu selalu selalu terus ada.
Nah, ini yang menjadi sorotan. Kenapa? Kan saya yang ingin kita ngobrol sama teman-teman, ya. Karena perbedaan antara berhutang di Indonesia dan perbedaan utang di Hong Kong ini, menurut saya inilah yang menjadi faktor. Kenapa kasus pinjem duit dan hutang piutang itu eh, gampang sekali dan banyak yang terjebak. Nah, ini yang memang harus mungkin ya, hutang ini harus kita kampanyekan berkali-kali. Kenapa kok terjebak? Kita nggak bisa cuman ngomong udah nggak usah, kamu nggak usah gaya-gayaan bergaya sesuai kantongmu. Tidak, kita tidak bisa seperti itu. Menurut saya, Mbak Eni Sarah bisa menjadikan pelajaran bagi kita kalau kita bisa jangan pernah melakukan transaksi hutang piutang. Nah, iya, tapi saya saya sangat sadar bahwa siapapun kalau berhubungan dengan hutang piutang itu pasti di awal pasti akan menghindar. Tapi kenapa itu terjadi? Yang saya amati ya kan, yang saya lihat, yang dari beberapa banyak curhatan. Mas Andro malam ini ganteng pokoknya bahas hutang seru aja dan dijadikan pelajaran Mas buat diriku sendiri. Mbak Amida, terima kasih. Boleh berkomen loh teman-teman. Mbak Cahaya Cinta Hutang nggak masalah asal bisa mengkondisikan, bisa membayar. Kalau cuma terbawa nafsu itu dipikir ulang dan notabene-nya mereka ingin dianggap wah atau pahlawan kesiangan bagi orang-orang tertentu. Jadi saya itu sampai berpikir ya. Kadang ketika yang bercerita sama saya itu saya cari motifnya kenapa kamu bisa terjebak hutang. Mbak Sugiyati Pati, setor jempol yang ke-10, Hongkong Wancai. Wancai. Tambah fresh batiknya. Matching. Kontennya bagus, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Isa. Dari Thai Coaching. Oke, terima kasih ya. Yang ingin saya bahas itu sebenarnya, kalau pernah saya apa ya lihat sama teman-teman nih, sekali lagi, eh, kenapa sampai terjebak? Ternyata para para sindikat orang yang mau mentargetkan seseorang yang mau dia jadikan target itu ternyata nggak cuman dikerjain atau nggak cuman ketemu langsung terjadi deal-dealan itu ternyata enggak. Jadi modus-modus terjebak hutang itu ada banyak sekali modus. Wong kemarin kan teman-teman ya, calo bandara itu selalu selalu mencari rumus. Calo bandara yang zaman dulu dengan calo bandara yang hari ini itu sudah beda, teman-teman. Jadi mereka berevolusi. Ya, sama untuk modus hutang ini. Nah, itu mereka juga berganti terus. Banyak yang kejebak temennya loh, Mas. Yang kasihan lagi anak baru dijebak anak lama, Mas. Betul kasihan. Nah, ini makanya disuruh temen pinjam bank Mas Sandro contohnya saya. Nah, Pak Mariam. Piye toh komenku kok double-double. Mbak Aisyah gak apa-apa. 10 kali komen itu boleh. Mbak Esi Rayu, Mbak ini Sarah. Pokoknya boleh. Teman-teman eh, pengalaman dan ceritanya tentang hutang dan piutang ini boleh ditulis. Tambah ganteng dan fresh. Lihat Mas Mongkok hadir ya. Kecamatan Mongkok, Kecamatan Taiko. Waduh, kecamatan mana tadi? Kecamatan Taiwan. Kabupaten Taiwan. Taiko Sing, Mongkok, mana lagi? Sungsoi belum muncul semuanya. Mana? Cak Wancai, Wancai sudah nongol tadi. Ya, Dunmun, Dumun, Mbak Ratna, udah semuanya, ya kan? Jadi Mbak Iin, Pak Mariam. Tapi saya tidak boleh Bu Bos izin. Alhamdulillah Robbil Alamin jadi selamat. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ini yang sebenarnya wajib kita kampanyekan. Ya, walaupun sudah ada namanya welcoming program dari KJRI dijelaskan, walaupun sudah dari PT, jangan meminjamkan data. Biasanya begini nih yang saya
Yang saya amati dan saya lihat, nanti koreksi ya teman-teman kalau saya salah disampaikan atau ada cerita yang lain yang teman-teman punya pengalaman. Wih, Mbak Suartati, Kuahing, Kecamatan Kuahing, semua kecamatan Hongkong ini hadir semua nanti. Jadi eh, modus dari kejebak utang ini bisa jadi kan orang Indonesia itu kan lugu dan polos anak-anak yang baru datang. Baru berapa bulan, ya kan? Oh, Prince Edward. Nah, Prince Edward hadir. Oke, terima kasih Mbak Mai Hanrik. Jadi yang terjadi itu anak baru ini menjadi target seminggu, 2 minggu, 3 minggu dideketi, dikasih makan. Namanya anak baru ini kadang-kadang kan ada potongan. Ketika ada potongan segala sesuatunya kan terbatas. Nah, segala sesuatunya terbatas, in the end, akhirnya dia dikasih makan, dibawain kue, ataupun diperhatikan, diajak jalan, dibayarin semuanya. Seminggu. Kan kalau kita bilang ya sebenarnya, kita modal 500 ya nggak usah banyak-banyak. Kita sebenarnya modal 1.000 aja untuk menaklukkan hati anak-anak yang baru ini, misalnya 4 hari Minggu, 1 bulan 4 hari Minggu. Kita deketi terus setiap minggu diajak jalan, diginiin, Indian di terakhir karena sudah ngerasa memberi, sudah ngerasa ngasih, giliran dianya yang harus balas budi. Kitanya bapakku sakit, anakku kecelakaan atau butuh ini, punyanya duit cuman sekian. Nah, dengan berbagai modus, ya kan, Mbak Umayyah Saino, Kelurahan Kamtin B, ya jenenge Mbak Umayyah Saino. Iya Mas, kontennya nyimak terus live streaming calo bandar utang piutang selalu tak tunggu kontennya wancai hadir terus siap Mbak Duril. Yunlong hadir banyak aman alhamdulillah 8 tahun Hongkong 5 tahun Singapura aman. Dari godaan setan tapi ibuku kejebak utang. Aku ora kirim ngono utang blonjo kadang sebulan 500 Mas blonjo. Aku pernah Mas 2016 dua utang bank sampai ke gade paspor alhamdulillah menyelesaikan dengan baik tanpa merepotkan orang. 28 akhir lunas habis itu kapok fokus beli tanah. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa pada saat anak baru tadi sudah dibaiki, kemudian modus itu mulai dijalankan, dia sakit, keluarganya di Indonesia ngirim foto yang aneh-aneh terus ditunjukin, nah karena dia udah 1 bulan atau 2 bulan dibaiki, diberikan itu kan iba hati. Setelah iba hati karena dia nggak tahu peraturannya, ya kan. Udah pakai dokumenmu aja, nanti duitnya bisa kita bagi dua. Mulailah itu modus-modus. Karena memang tipe tipikal hutang di Hong Kong ini gampang cairnya dibandingkan di Indonesia. Hong Kong itu nunjukin KTP, jumlahnya berapa, alamatnya di mana, udah ngutang cair. Bunganya sesuai, tanda tangan kontrak, term and kondisi syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tanda tangan cair uangnya. Sesederhana dan semudah itu di Hong Kong itu hutang. Bahkan ada cerita lagi nih yang ekstrim lagi. Saya punya cerita yang strategi berhutang dan strategi ABCD ini kotor, cerita ini sebenarnya kotor, tapi saya ingin benar-benar ceritakan ke teman-teman sebagai bentuk pengalaman. Tapi nanti tunggu waktunya. Nah, ketika sudah dalam belayan balas budi, hutang dijalankan, kelar semua. Nomor diblokir, semua hilang. Mbak Esi Rayu, 6 tahun di Makau. Ya, itu teman-teman. Itu modus pertama dengan ditarget mangsa baru. Target lagi yang kedua. Target lagi yang kedua, modusnya banyak sekali kejebak utang ini. Kalau kita ceritakan malam ini nggak tahu malam ini mau mau dapat dapat berapa tipe nanti. Ya. Jadi tipe yang kedua adalah dua teman, ya kan? Dua teman ini mempengaruhi satu orang. Mbak Aisyah miss you dengerin Mas Andro sambil ngemil kerupuk. Oke, nggak pernah utang. Ya, terima kasih kalau yang nggak pernah utang. Jadi dua orang ini ngomporin, satu orang lagi dirundung susah.
Nah, satu orang curhat kepada orang. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau curhat. Kalau curhat kalian dengan saya digaransi. Ya, kalian tahu saya siapa bagaimana. Tapi kalau curhat dengan teman yang kita nggak ngerti, bahkan sahabat sendiri bahaya. Jadi dia ngeluh susah sama temen A. Yang ngeluh susah temen A. Temen A punya kenalan B. Nah, temen yang susah tadi, susah, temen susah, temen A, temen B. Temen susah tadi diarahkan si B lo bisa ngasih pinjamin utang. Tak terawang Mas Sandro ngantuk berat. Enggak ya? Enggak, Mbak. Saya harus semangat untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian. Jadi, dua orang ini bersekongkol untuk menghabisi satu orang yang lagi curhat, yang lagi dirundung kesusahan. Nah, kalau dia sudah susah, dia sesak uang, otomatis dia akan berpikir mana uang cepat. Nah, akhirnya disamperkan ke rentenir. Nah, teman-teman ngasih ke rentenir, ngasih orang yang mau pinjem, teman-teman yang nganterin itu dapat duit. Mbak Yulia Putri Yulia, Mas Andro alamat kantor, alamat rumah aja, main ke rumah. Saya rumahnya ada di channel YouTube Rumah Kita, silakan cek Mbak Yulia Putri. Jadi Mbak Suartati begitu modusnya. Orang kalau udah banyak utang itulah cari mangsa anak baru. Betul memang bangsat. Jadi kayak gitu. Jadi terus utang itu. Jadi ketika dikasih ke rentenir dan rentenir itu cukup dengan hanya bawa paspor, cair uang, ya kan? Dan si salesnya tadi itu dikasih duit. Kita nggak bisa bongkar dan menyalahkan si rentenir. Karena anaknya sendiri yang dater yang menyerahkan paspor. Kok tega ya seperti itu, Mbak Lili? Loh, di Hong Kong ini, di Hong Kong ini ya Mbak Lili, tega dan tidak tega. Kalau kitanya yang sudah kejepit, maka kita makan orang lain. Itu di sini. Ya, makanya banyak terjadi piutang, sindikat semuanya. Nah, makanya di sini kita itu bikin konten. Ya, tujuannya agar mereka-mereka itu bisa terselamatkan gitu. Kalau mereka nonton, nah persoalannya itu gitu. Nah, apakah ada tingkat kepedulian kita untuk membantu dan menolong mereka? Sedangkan ketika kita kontenin itu banyak komenan yang ini yang saya sebenarnya sungguh-sungguh sangat miris ketika saya kontenin hutang. Komennya banyak. Otomatis bagus itu juga menaikkan. Tapi kalau share-nya, nah kayak gini edukasi yang kayak gini bahwa hutang itu terjadi karena modus A, modus B, modus C, modus C, E. Apakah kita mau bantu dengan nge-share informasi ini ke teman-teman kita agar mereka tidak kena jebakan A, jebakan B, jebakan C. Jebakan hutang itu ada banyak. Ini tadi ceritanya baru dua. Persekongkolan, kemudian rentenir. Karena yang tak lihat dari ceritanya mereka, mereka kejebak, mereka nggak nikmatin duitnya, mereka harus gali lubang tutup lubang. Nah, untuk menyarankan gali lubang tutup lubang tutup lubang gali lubang itu sebenarnya orangnya juga sama. Jadi utang di A itu bagaimana, utang di B bagaimana, utang di C di bank A, bank B, bank C. Nah, si orang yang mentarget tadi, ya, yang mentarget tadi itu sudah sangat mengenal sistem dari A, sistem dari B, sistem dari C. Dan mereka ada yang mencari uang dengan cara yang seperti itu, teman. Buktinya sampai detik ini masih ada korban utang piutang. Nah, ini sebenarnya bukan tugasnya YouTuber, bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya siapa-siapa. Susah Mas dibilangin, kadang kita minjemin biar nggak utang rentenir.
tetap aja pada ngutang, alasan ini itu. Nah, ini nanti modus yang paling belakang. Apik batike jawi rentenir utang dom nyaure cagak listrik. Utang dom nyaure cagak listrik. Wah, kiasan ini nggak patek paham nih. Bahasamu rodok ngeri mbok jarali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, satu utang itu ada. Ini itu yang motif ketiga, ya kan? Mereka di komporin. Motif yang ketiga itu utang karena memang dianya yang punya hobi. Begitu teman-teman itu cerita syaratnya mudah, cepat cair, mereka akan tergiur, ya kan? Mereka akan tergiur. Nah, ini kalau mental-mental kita itu mudah dan gampang tergiur, ini yang diceritakan Mbak Nia Virgo 2, maka kita tidak akan memperdulikan apa yang akan dikatakan teman. Nyimak terus Mas, edukasinya sangat membantu banget Mas, Mbak Sugiyarti Pati. Jadi dia yang ketiga ini, yang keempat, ketiga ya, ini udah Mbak Deni Rahayu itu udah mulai jadi habit. Jadi mulai jadi apa namanya? Mulai jadi kebiasaan, mulai jadi karakter. Dom jarum kan cilik, nyaure cagak listrik kan gede gitu loh. Wah, anjir nih kalimat kiasanmu ngeri. Utangi dom, nyaure cagak listrik ngeri. Cik, nalarku gak nyampe. Orang itu udah kebiasaan telat. Ya, tapi untuk yang alasan satu, alasan kedua, dan alasan ketiga, itu mereka dijebak, Mbak Deni Rai. Karena keluguan dan kepolosan mereka dijebak. Tapi kalau sudah alasan yang keempat ini memang sudah tabiat. Karena begitu mudahnya persyaratan hutang di Hong Kong, itulah yang menjadikan teman-teman akhirnya gampang. Hutang di rentenir bunganya nggak kira-kira sangat mencekik. Nah, kalau udah karena kebiasaan, udah gaya hidup, ini udah nggak bisa. Sudah sangat tidak bisa. Sudah sangat tidak bisa untuk setidaknya kita nasihati atau apapun itu sudah tidak bisa. Yang kelima tadi, eh, hutang rentenir bukannya nggak kira-kira sangat mencekik. Yang keempat tadi, ya karena sudah jadi habit. Yang pertama, yang kedua, ketiga itu mereka dijebak. Yang keempat ini karena kebiasaan. Yang kelima, tadi saya ingat-ingat dulu. Ada yang kelima. Eh, karena sekali lagi ya, hutang di Hong Kong itu syaratnya gampang dan mudah. Nah, yang kelima ini saya bilang, ini dorongan, dorongan atau permintaan dari keluarga. Ya. Contohnya apa? Dari Indonesia bilang, tetangga kita sakit, butuh uang, tanahnya dijual. Bisa nggak kamu usahakan? Sayang loh, ini mumpung harga murah. Nah, itu yang kelima dorongannya. Jadi dorongan dari keluarga yang terus. Otomatis yang di Hong Kong dimingin-mingin tanah dan semuanya akhirnya berjuang mencari. Dan begitu giliran dia utang, ya kan? Terus tahu-tahu perhitungannya meleset, kirimannya anak sekolah semuanya diprediksi ada yang kurang. Bingung utang yang kedua tempat. Nah, akhirnya jadi malah kejebak. Atau majikannya di nginterminate. Yang paling rawan itu teman-teman. Kita udah ngitung hutang, satu kontrak akan lunas atau dua kontrak lunas,
Tahu-tahu di tengah jalan majikan ngintermenet sudah. Itu loh teman-teman. Mbak Mentari kiu kiu. Tumben Mbak Mentari nongol. Terima kasih Mbak Mentari. Semoga selalu sehat ya. Semuanya yang komen sehat semuanya. Repus Bay, Kecamatan Repus Bay. Panas sekali nih. Tapi kalau malam pinggir laut anginnya kenceng. Jadi yang kelima adalah desakan dorongan dari keluarga. Jadi faktor teman-teman terjebak hutang itu sebenarnya menurut saya bukan hanya dari individunya, tapi ada dorongan-dorongan dan faktor dari luar. Nah, dorongan dan faktor yang dari luar yang kitanya tidak bisa atau tidak mempunyai prinsip, terus aji mumpung, and the end, alhasil diri kita sendiri yang menjadi kebingungan. 5 ya. Hari ini kita bahas 5. 5 daftar 5 kenapa orang alasan kenapa di Hong Kong ada 5 alasan kenapa orang itu terjebak hutang. Ini baru 5. Yang pertama tadi adalah modus dikerjain, kita tidak tahu, kita tidak ngerti. Yang kedua juga masih modus dikerjain dengan dia dikeroyok 2-3 orang untuk diyakinkan. Yang ketiga pun masih juga modus dengan cara mengarahkan ke rentenir, ya kan. Yang keempat itu karena tabiat mereka sendiri, karakter mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, gaya hidup mereka sendiri, ingin terlihat wah. Terus yang kelima itu dorongan dari keluarga. Ada menjual sesuatu yang lebih tinggi, akhirnya yang di Hong Kong ini dikejar, diperas untuk mencarikan uangnya, untuk membayar dengan nanti baru nyicil. Itulah teman-teman. Itu 5. Utang-utang yang menyebabkan. Faktor-faktor kenapa teman-teman itu berutang dan alasannya bagaimana. Ya, kita tidak bisa hanya menyalahkan dan bertepuk tangan dan menonton dan cuman bisa mengomentari ya. Kalau saya loh, saya terus terang kalau diceritain sama hutang, kalau di Indo rentenir galaknya kayak setan, tapi kalau udah lunas baik terus ngerayu suruh pinjem lagi. Mbak Suryati Sur, kelihatannya pengalaman sekali Mbak. Jadi bagi saya seperti itu ya. Peraturan di Indonesia, peraturan di Hong Kong mengenai hutang itu Hong Kong jauh lebih lunak. Karena kultur dan kebudayaan orang di Hong Kong itu percaya. Oh, Mbak Lisa Balisto, satu lagi Mas Andrew, ketipu cinta palsu TNI, polisi gadungan dan garangan. Ya, kalau itu lebih benar 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 juga, tapi itu lebih ke arah memang ditipu dan memang di dia diperalat. Oh ya ya, dengan foto video Yautong, Mbak Viola Priscilia Moi Moi, Yautong, TNI polisi benar Mbak Lisa Balisto. Boleh nanti kalau ada lagi 6 jadi totalnya. 6 alasan kenapa teman-teman itu terjebak oleh hutang dan bingung serta berat untuk bisa melunasinya. Lebih baik tidak punya uang daripada punya uang tapi karena utang, tapi kalau tidak utang tidak makan. Mbak Kofi 88. Saya buktinya datang ke Hong Kong hanya pegang duit 400 Hong Kong dolar bisa hidup sampai hari ini. Dan nggak punya utang. Artinya ya manajemen. Jadi kayak gitu ya. Polisi ini juga love scammer. Jadi kalian diperas, kalian disuruh foto, kemudian direkam,
terus diancam akan disebarluaskan. Nah, Mbak Ayu Rahayu diperes keluarga. Hah? Nggak ngerti? Nang stasiun membalik. Apa? Bau apa? Iya panas soalnya. Diperes keluarga lo ada Mbak ceritanya. Ada, walaupun itu mungkin prosentasenya nggak banyak, tapi ada. Teman-teman yang suka mengeluh, ya kan? Keluargaku kok kenapa nggak nanyain bagaimana kabarku, seperti apa, bagaimana, kayak apa, gitu kan? Tapi selalu ditanya transfernya kapan. Bahkan aku nggak tahu ada nggak di sini yang suaminya sampai bertanya, gajimu berapa? Kamu transferin ke rumah berapa? Kamu pegang berapa? Sekarang kalau saya tanya kalian semuanya ya, saya tanya teman-teman semuanya, silakan yang nonton ini silakan kalian jawab. Gaji kalian 1 bulan itu kalau bisa dipastikan hampir separuh, 50 atau 70% pasti kalian kirim ke Indonesia. Ya, sekali lagi. 70 dari 50 sampai 70% pasti kalian kirim ke Indonesia. Kalau toh pun ada, kalau toh pun ada yang disimpan di Hong Kong, itu paling cuma 20% dari gaji kalian. 30% kalian pegang aja itu keren. Kalau toh pun ada itu jumlahnya nggak banyak. Rata-rata jumlahnya pasti besar. Lah, Mbak Nia Virgo langsung ngaku, malah lemburan seseran ikut dikirim Mas. Nah, iya. Nah, Mbak Iin langsung ngomong betul. Bisa. Iya Mas, memang betul. Sekali 8 juta Mas. Iya, bukan gini yuk. Aku bukan tidak boleh sekali lagi. Tolong dipahami. Saya bukan tidak boleh. Loh, Mbak Mariam langsung. Betul Mas Abdul. Jadi mengkondisikan untuk pressing atau tekanan kepada yang di Indonesia itu tidak kalian lakukan gitu. Teman-teman itu manusia-manusia yang sangat gak tega. Ini yang kemarin saya podcastin sama mak-mak yang 50 tahun. Pasti saya bisa make sure 70% itu udah lari ke Indonesia. Kalian pegang 30%. Kalau 70% dari standarnya ya 48, taruhlah 5.000. 30%-nya dari 5.000 itu aja 1.530. Kalian pegang 1.500 saja. Kalian pegang 1.500 saja 1 bulan. Itu sudah keren. Sudah keren, wis. Apalagi pegang 2.000 keren. Mbak Mai Handrik masih ngomong, kalau kirim ke Indo tapi masuk rekening sendiri, iya, tak apa. Masuk ke rekening sampean sendiri. Tapi kan sampean kirim ke sana. Tapi tidak sampean dibawa di sini. Gak sampean pinjam di sini atau sampean tabung di sini. Mbak Suryati Sur sebelum ada zaman rentenir atau sudah galak banget. Soalnya tetangga kalau ngutang susah banget bayarnya. Apalagi pinjam barang jadi kayak kita yang minjam. Oke, Alhamdulillah Mas Galiano 7.500 untuk kebutuhan orang rumah per bulannya 3 juta dan sisa masuk tabungan Mas karena anak sudah kerja. Mbak IJK 933. Gajiannya 7.500. Ngeri 14 juta. 3 juta masuk ke keluarga, 11 juta disimpan boleh. Nah, Mbak Cahaya Cinta, iya betul 50%. Nah, iya Mas pasti modalnya nggak tega Mas. Nah, wis jawab KB kan. Betul sekali Mas Andrew, jangankan 1.500 saja susah nyimpan. Nah, wis ngomong dewe. Saya takut utang bank 10 tahun di Hongkong
nggak pernah utang apalagi ngutangi pakai data pribadi. Kalau pinjam buat libur nggak apa-apa karena bener kata C Yuli kebanyakan besti-besti akhirnya bestai. Bestai ngeri gajian. Itu saya paham. Walaupun masuk ke rekening sendiri, iya saya paham, saya ngerti. Nggak apa-apa, wis. Tapi saya make sure. Jadi ke kesehatan keuangan kita itu ya walaupun di Indonesia, tapi kalau kalian lagi kena masalahnya di Hong Kong, saya tak paksa buka MTR Mas, biar gaji aman. Se iki wong living mandiri iki opo MTR iki dijelasno opo ngejak sales maklaran iki. Alhamdulillah Mas Andro 10% buat ibu di rumah, sisanya aku pegang sendiri karena kebutuhan anak dan bayar utang suami yang nanggung. Oke, Mbak Mentari Q, guyu tok aku, iya wis. Tak apa Mbak Mentari Q Q. Pokoknya tak anteni ngopi. Loh, Kuyan Mbak Mentari Q Q kan sudah pernah ketemu kita di kos WB kan? Belum ya? Oh, berarti masih PHP Mbak Mentari Q. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah ini loh, ini ini salah satu juga fenomena ngutang dan eh, menyimpan uang dan disiplin dan keras ya, dan keras karena gini loh teman-teman. Yang saya pastikan, yang saya make sure, Mandiri Tabungan Rencana loh kan. Nah, nanti ngejak promo pisan nih, apa enggak di endorse kalian aku Mbak Ike. Ah, nggak ngarep lah, aku nggak ngarep sama Mandiri, sama BNI, sama bank-bank yang ada di sini gak jalan sendiri dengan keyakinan diri sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Sekali lagi, apa namanya? Keuangan. Belum belum Mas, bulan depan cuti Indo ya. Jadi kayak jadi masalah ini sekali lagi, masalah ini itu kembali lagi banyak ya teman-teman di Hong Kong ini eh, mengajarkan bagaimana mengelola keuangan, mengelola investasi dan semuanya banyak cerita. Ya, ada yang memang benar-benar pure memberikan gambaran, memberikan pengajaran tentang pengelolaan keuangan. Ada yang berkedok dan bermotif investasi, ya untuk agar disimpankan ke sini ke sini ke situ ada, ya kan? Ada yang digunakan berbisnis, ada yang digunakan kedok. Kalau urusan uang dan keuangan di Hong Kong itu nggak jauh-jauh dari itu, teman-teman. Ya kan? Semua orang punya beda kehidupan. Utang itu sudah pasti ada. Yang penting bisa kontrol dengan gaji. Mbak Kopi 88. Wis, kalimatmu beda kehidupan masing-masing. Iki wis gak kena dibantah. Ya kan? Nah, untuk bisa kontrol dengan gaji, iki yang menjadi pembahasan. Untuk menjadi bahan diskusi. Untuk bahan berbicara buat teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Saya sekali lagi berbicara kepada teman-teman. Ya kan? Ya, uang, kalau kita berbicara masalah uang, ini kalian alarmnya itu harus pasangnya 1, 2, 3, 4, 5. Alarm kalian dalam diri kalian itu harus nyala semua kalau sudah ngomongin masalah uang. Apalagi diajak ngumpul, diajak cerita-cerita, ya kan? Di gedung yang sejuk, yang adem, dikasih makan, dan ngomongin masalah uang. Nah, ini hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Nek ngomongin uang sama aku enak, bisa. Ya ora ada gedung sing tinggi apa, kopi sak gelas guys sajen wis ayo ngomong sama aku beres. Dijamin. Kalian hanya keluar uang MTR.
Apa? Wis mambu ta? Wis ambu ta? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya benar-benar mewanti-wanti di dunia ini itu, ya kan. Hmm. Saya di dunia ini kalau udah ngomongin masalah uang itu hati-hati. Motif di belakangnya itu pasti ada motif bisnis. Dikemas dengan sedemikian rupa. Wis alarmku udah gitu aja. Makanya aku kalau diajak berbicara masalah uang aku stop. Simpan sendiri-sendiri, mainkan sendiri-sendiri, jalankan sendiri-sendiri. Tapi kalau tanya uangku itu Kak aku buat apa Mas Andro? Nah, itu mungkin saya ngomong, ya kan? Karena saya ngomong sama istri saya tentang uang aja wis gak berani, ya kan? Apalagi ngomong dengan kalian-kalian tentang bahas tentang uang. Ya, uang saya nggak punya uang, yang punya uang banyak istri saya. Jadi gitu ceritanya teman. Saya minum dulu ya. Berbicara hutang, berbicara uang, berbicara kesempatan, berbicara cara. Kalau aku udah nyimpan uang dan bisa ngumpulin di lalanya, kok akan ada urusan besar kira-kira? Ada yang merasa begitu nggak ya kalian? Iya, kalian sudah ngumpulin nih duit. Ini psikologi ya sekali lagi. Psikologi, psikologi kita. Kalau kalian itu sudah pegang uang, ya, dan kalian menyimpan uang dan kalian menabung uang. Ini psikologi nih, psikologi wanita. Uangnya masih banyak, ya cukup nih. Oke, uangnya masih banyak, cukup. Nah, ini ada dua hal. Yang satu dia silent, dia diem. Silent, diem dan nggak pernah berbicara tentang masalah uang kepada siapapun. Itu bagus, the best. Dan bergaya seperti nggak punya uang. Padahal dia banyak, tabungannya cukup, dan dia bisa menahan untuk tidak ngomong masalah uang. Dan ini kalau wanita jarang bisa. 10%. Rata-rata 90% kalau wanita itu punya uang. Kalau wanita itu punya uang. Itu selalu nggak mau diremehkan, nggak mau terlihat, ya kan? Nggak mau terlihat nggak punya uang. Nggak mau terlihat alah wis gak apa-apa. Kalau ataupun ada itu jumlahnya 10%. Dari temen misalnya kita, teman kita hitung aja teman kita 10 orang. Mana yang uangnya paling banyak tapi penampilannya paling jelek? Dari 10 teman kalian pasti setidaknya itu kalau ada satu atau dua, kalau perempuan semuanya pasti akan bergaya, berdandan, berfoto, berpose, dan menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang punya uang. Ini psikologi, mohon maaf. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, ya, ya kan, kalau laki-laki yang punya uang, gayanya wis ya sama aja kayak perempuan. Tapi kalau kayak saya yang nggak punya uang, ngerembes, kaosan, celanan, ketemu sama teman-teman, rupanya belgadus, gitu. Ya memang itu benar-benar kayak nek duit gitu loh teman-teman. Kalau laki-laki itu masih bisa. Kalau ataupun loh Mbak Sugiyarti Pati lah dari tadi Mbak Sugiyarti Pati ngomong betul-betul aja. Nah, nah itulah yang sebenarnya akhirnya menjerumuskan kita untuk dijadikan target dan sasaran orang-orang yang mau mengambil uang kita dengan segala macam dan modus. Makanya yang tertipu banyak tentang uang ini perempuan. Karena memang perempuan ini sumbernya duit.
Laki-laki itu enggak, perempuan. Apalagi kalian yang kerja sendiri, punya uang sendiri. Terus psikologi lagi, perempuan itu kalau punya uang banyak, dia kecenderungan hasrat untuk konsumtifnya besar. Ini hari Mas Andro fresh sekali. Ya tadi habis ada acara Mbak, ya saya bilang karena diundang orang, disuruh jadi saksi, ya mantes-mantesin diri lah Mbak. Pakai baju dan belum sah. Saya dari dulu biasa aja, pulang cuti malah dianggap keluar dari pondok. Saya nggak tahu sampean Mbak Ririn sampean diajak ketemu nggak bisa. Tanya main ke rumah saya, ngurusin mbah-mbah, terus golek duit. Buktikan coba nih, sampai Rene jajal aku pengen delok modelnya piye. Apakah benar? Biasa aja. Perempuan yang bisa, ya kan? Yang tahu dia biasa saja tapi dia nyimpen uang yang banyak. Itu gambaran dan cirinya kayak apa ya? Saya jarang dan belum pernah lihat. Si, mending terlihat miskin tapi kita merasa kaya karena kita punya uang banyak. Oke, tak apa ini? Tak tak tahu ya Mas. Perempuan itu sekali lagi punya uang itu gak gak bisa tidak pingin ditunjukkan ke orang lain itu gak bisa. Bahkan kalau ada selentingan dikit aja tentang, woi, mulai sensitif. Tapi aku kalau di Lokno gak punya uang, di Lokno gak gembel tak jawab, Anda benar. Iya, saya orang yang gimana ya? Eh, karena ibu saya dulu udah apa ya nggak tahu ada pesan yang bagi saya itu nyantol. Wei, pakmu karo bukmu ora duwe duit, jadi ora usah kakean gaya. Tapi saya mencoba dengan ketidakpunyaan uang, tapi jangan sampai kita tidak mampu dan tidak bisa berkarya. Nah itu, makanya kadang ketika mau membelanjakan sesuatu atau barang sesuatu, saya sama istri itu sering ribut. Jadi gini, kalau perempuan membelanjakan sesuatu itu karena dia suka, karena dia senang, bukan karena azas manfaat. Tapi ada juga perempuan yang azas manfaatnya ada, yang benar-benar dihitung ada, tapi juga nggak banyak. Jadi dia senang, dia suka itu, dia ingin memiliki karena dia bekerja dan dia punya. Apalagi kayak teman-teman. Ya, kan? Saya aja ini. Ya, kan? Sekali lagi sama istri saya beli mobil, saya itu nyari mobil yang rongsok. Istri saya nggak suka. Dia udah kerja capek, ya ngapain? Dia beli yang memang memang baru, guys, yang kita naik. Yang saya sering ributkan itu kadang-kadang gini, aku mau beli mobil yang keren, yang bagus gitu. Pean pernah lihat aku terus tipe yang mana Mas? Beruang apa berutang? Tak jawab Mbak Cahaya Cinta. Sampean sudah pernah ke rumah, tak jawab sampean. Aku bisa jawab dan aku bisa ngelihat. Aku kalau sama istri pingin mobil, aku bilang kamu mau beli mobil yang bagus, yang kamu punya uang, yang cukup uangmu. Aku bilang enggak apa, boleh. Tapi kita pulang, naiknya di Indonesia. Kita naiki tiap hari. Aku bilang gitu. Ya wis. Ya tetangga miskin hampir semua orang kasihan sama dia. Sebenarnya dia punya uang tapi pelitnya minta ampun sampai makan pun dari tetangga. Menyebalkan. Wah itu kebacut Mbak. Uang banyak godanya banyak mas apalagi yang suka berpenampilan sosialita. Mbak Cahaya Cinta tak bahas. Kalau sampean Mbak Cahaya Cinta, ya menurutku, ya kan, menurutku, ya kalau uang
Sampean ada, sampean bisa ngatur, sampean ngerti, sampean punya banyak, saya rasa ya. Tapi karena strategi keliru kemarin, ada pembelajaran, akhirnya sampean balik lagi ke Hong Kong. Jadi itu sebenarnya bukan persoalan uang, tapi modal yang sampean keluarkan sampean semuanya itu sampean jor-joran akhirnya wah, tidak ada spare. Ada ya spare tapi kadang ngerasa oh gak cukup terus sampean merasa masih muda tak balik nih ke Hong Kong. Itu Mbak Cahaya Cinta. Oke, bisa. Sudah di aram teman-teman. Darling 52 menit kita ngobrol tentang masalah uang dan modus penipuan atau jebakan hutang. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalian perempuan dan kalian wanita hebat yang bisa mencari uang sendiri bahkan mengatur dan mengelolanya dan setidaknya kalian berjuang buat keluarga. Sayangi diri kalian dan pikirkan kesehatan kalian karena kalian yang nyari. Cintai diri kalian masing-masing, jaga kesehatan dan semuanya. Dan jangan segala sesuatunya 100% diberikan ke keluarga di Indonesia. Walaupun kalian orangnya sudah penuh kasih sayang dan gak tegaan, tapi kalian harus tetap menyisihkan buat diri kalian sendiri di masa tua nanti. Kalau kalian pegang uang, teman-teman saya sampaikan, kalau kalian yang bagus dan benar pegang uang, maka semua keluarga itu bisa merasakan enak. Ya, semua keluarga bisa merasakan enak. Tapi kalau kalian yang nggak punya uang, keluarga itu kelihatannya biasa-biasa. Tapi kitanya yang tersiksa karena kita nggak punya uang. Bukan berarti uang yang utama, tapi punyalah sense bahwa uang ini ada batasan masanya habis. Maka teruslah berpikir, terus mencari pengetahuan, teruslah belajar agar bagaimana cara uang ini akan terus bisa datang ke kalian. Bahkan di saat kalian tidur pun, uang itu bisa datang. Dan itu bisa. Kalau ada yang tertarik, silakan datang ke tempat saya akan bongkar itu semuanya karena sudah ada buktinya dan kalian nggak perlu ngasih uang saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.